Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau minta tolong kalian untuk melihat sekeliling kalian, apakah di bawah kursi atau meja kalian terdapat sampah atau tidak. Oke, kalau gitu silahkan diambil dan lalu dibuang ke tempat sampah dulu ya. Sudah semua anak-anak? Oke, kalau begitu Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah melakukan hal baik untuk memulai pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu mau tanya, di sini siapa mau memimpin doa? Oke, kamu Sidik. Ya. Oke, terima kasih ya Sidik sudah membantu Ibu untuk memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Sisi ada gak? Ada. Terus Rahma ada. Selanjutnya Vigo ada. Oke, hadir semua ya. Sidik juga tadi ada ya. Sidik siapa yang gak hadir hari ini? Oh iya, oke. Berarti yang gak hadir Juki ya. Oke. Juki kenapa nih? Sakit kali ya? Semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Hari ini ada yang tahu gak kita akan membahas tentang materi apa nih? Iya betul. Oh iya udah ada di sini ya. Ini tentang persamaan dasar akuntansi ya anak-anak. Kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya di sini udah ada yang baca materi tentang persamaan dasar akuntansi belum nih? Aduh, Ibu tahu pasti kalian belum ada yang baca kan? Kalau gitu Ibu mau tanya, siapa yang tahu mengenai sedikit tentang persamaan dasar akuntansi? Coba siapa yang tahu, angkat tangannya. Ya, boleh kamu Sisi coba menjelaskan. Oke, betul. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, yang dijelaskan Sisi tadi benar ya. Jadi persamaan dasar akuntansi ini adalah hubungan satu kesatuan antara harta, modal dengan utang yang dimiliki suatu perusahaan. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke materinya. Oke, Ibu jelaskan sekali lagi tentang pengertian PDA ya. Jadi PDA adalah hubungan antara harta dan utang dengan modal. Jadi kalian ingat-ingatnya itu persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang dengan modal. Oke, Ibu tulis di depan ya. Ini di sini Ibu singkat PDA. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk sistem akuntansi dasar. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Contoh, aset yang dimiliki perusahaan seperti kas, tanah, gedung, dan peralatan. Hak atas aset ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk kreditur dan untuk debitur. Saya tulis di sini ya. Hak dibagi dua. Kreditur dan pemilik. Hak untuk kreditur ini disebut hak kewajiban atau liabilitas, dan hak untuk pemilik disebut hak ekuitas pemilik. Oke, selanjutnya Ibu mau ngasih tahu kalau persamaan dasar akuntansi ini memiliki rumus PDA. Ibu akan tulis di sini ya. Rumus PDA. Rumus PDA, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Liabilitas plus ekuitas pemilik.
ekuitas. Oh, ini kurang aset. Oke. Aset ini disebut harta, liabilitasnya disebut kewajiban, dan plus ekuitas sama dengan modal. Contoh soalnya ada di buku kalian, coba kalian lihat halaman 8. Di sini tertulis CV Abadi memiliki aset sebesar 150 juta dan liabilitas yang belum dibayarkan 60 juta. Hitung besarnya ekuitas pemilik. Jawabannya ada di bawahnya ya, jadi ibu bantu. Ekuitas pemilik sama dengan aset dikurang liabilitas. Di sini kita mencari ekuitas pemiliknya. Jadi asetnya sudah ada di situ 150 juta dikurang liabilitasnya yaitu 60 juta. Jadi ekuitas pemiliknya sama dengan 90 juta. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Oke, kalau sudah paham semua, ibu lanjut ya. Selanjutnya ada unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama ada aset, kedua ada liabilitas, ketiga ada ekuitas, keempat ada pendapatan, kelima ada beban, dan ada price. Oke, dimulai dari yang pertama, aset. Aset ini adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas ini adalah utang atau kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan. Yang ketiga ada modal atau ekuitas, merupakan hak pemilik kekayaan atas perusahaan. Yang keempat ada pendapatan, yaitu arus masuk kas akibat penjualan. Yang kelima ada beban, yaitu arus keluar kas dalam rangka untuk bantu memperoleh pendapatan. Keenam ada price, yaitu pengambilan dari uang pemilik perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku halaman 9 ya. Oke, kita masuk ke analisis transaksi. Di situ ada analisis transaksi tentang pembelian peralatan di halaman 10 ya. Halaman 10. Ibu bacakan soalnya. Pada tanggal 2 Desember 2016, Nyonya Juwita membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 4 juta. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Saya akan tulis di sini ya. Di sebelah sini yang saya kasih tanda kotak. Oke, di sini tertulis aset, kas, peralatan sama dengan liabilitas plus ekuitas. Terus asetnya terdiri kasnya minus 4 juta, terus peralatan ditambah 4 juta sama dengan 0 plus 0. Jadi maksudnya di sini karena Nyonya Juwita membeli peralatan untuk salonnya secara tunai. Karena dia membelinya secara tunai, otomatis kasnya berkurang 4 juta. Nah, dia membeli peralatan dengan kas. Otomatis peralatannya bertambah. Jadi peralatan bertambah 4 juta. Nah, liabilitas dan ekuitas 0 tambah 0 karena di sini liabilitas dan ekuitas tidak berpengaruh terhadap transaksi tersebut. Seperti itu. Oke, analisis transaksi yang kedua mengenai pendapatan jasa. Penerimaan pendapatan jasa. Coba ibu minta tolong Sidik untuk baca ya. Oke, silahkan Sidik. Oke, terima kasih Sidik sudah membacakan soalnya. Jadi di sini diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 1.500.000. Nah, transaksi dari ini mempengaruhi atau menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas. Jadi keterangannya seperti ini. Oke, ada di sebelah sini ya. Ini
jawaban dari analisis transaksi yang tadi sudah Sidik bacakan. Jadi asetnya ada kas sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Di sini kasnya 1.500.000 karena di sini diterima pendapatan untuk jasa rias salon pengantin. Jadi yang 7 juta ini menerima pendapatan, otomatis menerima pendapatan, dia masuk ke dalam akun kas. Dan liabilitas 0 karena tidak berpengaruh terhadap akun yang lain. Ditambah ekuitas 1.500.000 karena setiap pendapatan yang masuk itu akan mempengaruhi ekuitas juga. Jadi untuk transaksi pada tanggal 8 Desember 2016 ini mempengaruhi akun kas dan mempengaruhi ekuitas, maka 1.500.000 sama dengan 1.500.000 dan itu balance. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih belum ada ya, berarti kalian sudah Ibu anggap paham semua. Untuk transaksi berikutnya tentang penerimaan piutang usaha, karena papan tulisnya udah nggak muat, kita dibacakan aja ya, Ibu jelaskan saja secara lisan. Soalnya pada tanggal 27 Desember 2016 Salon Juwita menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar 1 juta rupiah. Nah, ada yang tahu seperti apa keterangan jawaban dari analisis transaksi ini? Oke, masih ada yang belum mau coba ya. Jadi gini, Salon Juwita ini menerima pelunasan piutang, otomatis asetnya berpengaruh kepada kas dan piutang usaha. Karena Salon Juwita ini menerima pelunasan piutang, berarti kasnya bertambah sejumlah 1 juta rupiah yang sesuai yang dibayarkan. Kas bertambah 1 juta karena sudah dibayarkan, otomatis piutang yang tadinya ada 1 juta itu lunas, jadi piutangnya berkurang 1 juta. Nah, untuk liabilitas sama dengan liabilitas plus ekuitas ini tidak berpengaruh apapun, jadi kasnya bertambah 1 juta dan piutangnya berkurang 1 juta. Oke, analisis transaksi yang terakhir tadi sekalian menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kalian Ibu kasih tugas untuk mencatat yang ada di papan tulis dan serta analisis transaksi serta keterangan yang jawaban yang tadi telah Ibu jelaskan. Oke, kira-kira ada kesulitan gak nih dalam belajar persamaan dasar akuntansi? Ya, kamu kenapa Sisi ada kesulitan? Oh iya, tentang pengertian prive tadi ya kamu tanya, kamu bingung. Jadi prive itu pengambilan dana dari pemilik perusahaan. Pengambilan dana bisa berupa uang dari pemilik perusahaan, bisa dari bank atau dari kas. Singkatnya itu ya, bisa dipahami? Oke. Ya, sama-sama. Ada yang masih belum paham selain Sisi di sini? Oke, Vigo. Mau bertanya apa, Vigo? Oke, perbedaan antara hutang dan piutang. Jadi, kalau hutang ini berasal dari perusahaan kepada vendor atau supplier. Sedangkan piutang ini berasal dari customer kepada perusahaan kita gitu. Jadi simpelnya gini, kalau utang perusahaan yang berutang kepada vendor, kalau piutang si customer yang berutang kepada perusahaan, kayak gitu ya. Dapat dipahami, Vigo? Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca di buku itu lengkap sekali semua penjelasannya tentang persamaan dasar akuntansi dan unsur-unsur lainnya. Oke, karena kalian sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi, jadi kalian juga harus tahu nih, nantinya persamaan dasar akuntansi ini akan membantu perusahaan dalam menghitung berapa dana yang dikeluarkan oleh perusahaan ini dalam satu periode akuntansi tertentu. Nah, itu kegunaan dari atau manfaat dari belajar persamaan dasar akuntansi. Jadi, nggak cuma berguna saat kita di ruang kelas atau dalam sekolah aja, tapi persamaan dasar akuntansi berguna untuk perusahaan atau saat nanti kita bekerja dan terjun ke dunia kerja nanti. Oke, untuk tugas di rumah kalian kerjakan analisis transaksi yang ada di halaman 20.
itu tentang PT Bayu Segara. Nah, kalian bisa kerjakan untuk latihan kalian agar lebih memahami mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih karena kalian telah mengikuti mata pelajaran Ibu hari ini dengan tertib. Terima kasih kalian telah ikhlas mengikutinya, dan terima kasih juga untuk ketua kelas yang sudah membantu Ibu. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebaiknya sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu yang akan memimpin. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.